Nama saya Ken Kerta, umur 43 tahun, pendiri Lingkar Sosial Indonesia. Lingkar Sosial Indonesia merupakan organisasi yang bergerak untuk membantu masyarakat marginal dan yang mengalami disfungsi sosial, diantaranya penyandang disabilitas. Lingkar Sosial berdiri pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 kita membentuk yang namanya kelompok kerja difabel. Ini untuk mengakomodir difabel yang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki akses kerja yang layak. Misalnya para penjahit, kemudian para bengkel, kemudian pembuat kaki palsu dan sebagainya. Di masa pandemi ini mereka semua kehilangan pekerjaan karena berhentinya job-job yang biasa mereka terima. Dan sebenarnya bukan hanya difabel tapi juga masyarakat sekitar yang ada di tempat kami ini. Akhirnya kami berinisiatif untuk mencari celah-celah baru supaya mereka tetap bisa bekerja. Di antaranya adalah kita mengambil peluang masker 3 lapis, jadi 2 lapis kain dan 1 lapis filter, kemudian baju hazmat atau alat pelindung diri. Standarnya kita diskusikan dengan teman-teman di PKRS Rumah Sakit Jiwa Lawang, sehingga ini juga akhirnya menjadi brand bahwa masker kita standar medis. Selain APD dan masker, kita juga memiliki batik ciprat berbahan dasar alami, warna alami, dan batik yang dibuat oleh teman-teman tunanetra. Kita juga membuat kesep dari kain perca, kemudian dompet dan tas itu juga dari kain perca. Kemudian kami juga bekerja dengan para penjahit yang tadinya kerja di konveksi ataupun penjahit rumahan, baik itu difabel ataupun non-difabel yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Kemudian kami juga mengakomodir teman-teman tunanetra yang tadinya mereka mengandalkan pijat dan musik saja, sekarang di masa pandemi mereka tidak bisa apa-apa. Jangankan mau pijat, orang salaman saja takut gitu ya. Mereka semuanya bergabung di sini. Saat ini sudah tergabung sekitar 36 penjahit dari difabel, orang tua dari disabilitas maupun dari masyarakat sekitar. Ya, kami sangat patuh pada himbauan pemerintah terkait social distancing, kemudian physical distancing, ini untuk membantu percepatan mengatasi pandemi. Oleh karena itu kita bekerja di rumah. Dan kebetulan ini bukan hal yang baru lagi, ini berkaitan dengan disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas. Khususnya bagi orang tua dengan anak disabilitas, dengan mereka bekerja di rumah itu sambil ngomong anaknya. Jadi ketika di masa pandemi ini kita lebih mudah untuk beradaptasi. Nah, jadi kita kumpul di sini, di rumah dapur ini hanya untuk koordinasi, misalnya untuk menghitung harga pokok produksi ketika ada garapan baru, kemudian cara pengerjaan, kita sedikit briefing, dan kemudian teknik upah. Pemasaran melalui online dan offline. Online kita melalui media sosial, teman-teman banyak yang punya Facebook, kemudian punya WhatsApp, kemudian offline kita juga dari teman ke teman. Jangkauan masker kita dan APD sudah sampai ke Sulawesi, kemudian Tarakan atau Kalimantan Utara, kemudian juga ada yang Aceh, kemudian Jakarta, Jogja, dan sebagainya. Dengan Ken Kerta nih, dari Umat Difabel, ada yang bisa dibantu? Oh iya ya, bisa. Untuk pesanan masker bisa. Kami berharap semoga pandemi segera berakhir. Karena ini apapun situasinya, sekalipun kita tetap bisa bekerja saat ini, yang namanya pandemi juga membatasi. Baik Almi dan juga pemirsa, hari ini merupakan PSBB hari terakhir untuk Malang Raya, yakni tepatnya di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dan selanjutnya estimasi 7 hari hingga 14 hari ke depan, Malang Raya akan menerapkan kenormalan baru. Untuk informasi selengkapnya di samping saya sudah ada Sekda Provinsi Jawa Timur, Pak Heru Cahyono. Pak, berkaitan dengan normal baru, kota mana saja yang akan menerapkan normal baru di Jawa Timur ini, Pak? Yang utama adalah ada beberapa kota yang masuk di dalam PSBB. Jadi hikmah adanya pandemi ini selain negatif ya, di beberapa bidang mungkin di pekerjaan, kesehatan dan sebagainya, kami juga bisa memetik hikmah positifnya. Di antaranya kami kelompok difabel itu akhirnya dipacu untuk lebih kreatif, lebih aktif lagi bertahan hidup, dan itu akhirnya juga tercapai. Jadi dua hal yang penting di masa pandemi ini bagi difabel adalah yang pertama kebutuhan pangan hari ini, karena beberapa mereka kan sempat kehilangan pekerjaan
Tapi makan tetap harus ada. Nah, di sini akhirnya kita membuka ruang bagi siapapun yang bekerja sama, para dermawan dan lembaga yang ingin menyalurkan bansos pangan. Dan ini yang nampak sekarang ini adalah dari Mbak Angki, staf presiden, melalui Yayasan Disable. Yang besok kami akan kirim arahnya selain ke Karangploso juga ke Malang Selatan. Jadi kita sasaran utamanya adalah difabel prasejahtera yang terdampak COVID. Salah mriko nggih, Mbah. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah dalam garisnya. Jadi artinya kalau dalam pandangan kami itu tidak ada sesuatu yang sulit sebenarnya selama kita masih terus berikhtiar. Nah, ini juga sudah kami alami di sini. Adanya pandemi justru kami mengalami peningkatan omset dan bahkan kami juga bisa merangkul masyarakat sekitar untuk menjadi inklusif. Jadi harapannya ya tetap semangat, tetap berpikir positif bahwa semua kesulitan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya.